Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Adapun beberapa hal yang perlu Pak Chandra sampaikan pada video kali ini, yaitu yang pertama, subtema 1, kepemimpinan di sekitarku. Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Banyak contoh sosok pemimpin di sekitar kita. Pemimpin negara disebut presiden, pemimpin desa disebut lurah, pemimpin sekolah disebut kepala sekolah, pemimpin istana disebut raja, dan masih banyak lagi contoh pemimpin yang lain. Ya, bahkan dalam lingkungan masyarakat kita yang terkecil ada pemimpin, yaitu ketua rukun tetangga atau yang biasa disebut dengan RT. Ya, ada RT, ada RW. Kalau di keluarga itu disebut dengan kepala keluarga, ya, kepala rumah tangga. Nah, itu pemimpin dalam satu keluarga, ya. Selanjutnya, pembelajaran 1, ayo mengamati. Amati gambar berikut, ya, bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing. Kemudian, apakah kegiatan yang kalian lihat dalam gambar di atas, ya, di situ bisa kalian lihat ada kegiatan presentasi, ya, di situ ada kegiatan presentasi. Ada seorang pemimpin yang menjelaskan ke bawahannya, ya, atau anggotanya. Kemudian yang nomor 2, apakah kamu pernah menyaksikan kegiatan seperti gambar di atas di lingkungan rumahmu? Saya yakin pernah, karena di setiap keluarga itu memiliki kepala keluarga yang tugasnya yaitu memimpin keluarganya. Mungkin kalau di rumah kalian mungkin pernah mengajak rekreasi, pasti di situ kalian diminta untuk memilih rekreasi kemana enaknya. Nah, itu tugas dari kepala keluarga, atau yang biasa melakukannya itu yaitu ayah kalian, ya. Kemudian yang nomor 3, apakah dalam kegiatan di atas ada seorang pemimpin? Ada, ya, yang berdiri yang sedang menjelaskan itu. Nah, itu pemimpinnya, ya. Kemudian apa yang dilakukan seorang pemimpin? Ya, seperti yang kalian pahami tadi, ya. Di situ tugasnya seorang pemimpin yaitu memimpin anggotanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, ya. Itu tugas dari seorang pemimpin. Misalnya lurah atau kepala desa, ya, tugasnya yaitu memimpin penduduknya, ya, atau warganya untuk membangun desanya masing-masing. Nah, itu, ya. Kalau keluarga untuk membahagiakan keluarganya, ayah, ya, kepala keluarga untuk membahagiakan keluarganya. Kemudian kalau RT, RW itu sama seperti tugasnya lurah tadi, yaitu mengatur menjaga kerukunan warganya. Oke. Kemudian ayo membaca. Bacalah teks Ibu RT sang pemersatu pada buku siswa. Nah, nanti silakan dibaca teksnya pada buku siswa yang Pak Chandra berikan di grup kelas itu, ya. Nanti silakan bisa di-download. Kemudian, kamu telah membaca bacaan Ibu RT sang pemersatu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Ya, nanti silakan bisa kalian kerjakan, ya. Kalau saya rasa ini
bisa kalian tulis di LKS ya, nanti silakan dikerjakannya di LKS saja, tidak apa-apa ya. Kemudian nah di sini dalam teks Ibu RT sampai nomor 1 itu di situ ada satu contoh ya, satu contoh pidato ya. Jadi yang dimaksud pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal ya. Dalam bacaan Ibu RT sang pemersatu, selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar, ada juga tempat berlangsungnya pidato dan suasana ketika pidato disampaikan. Jadi ada 3 hal ya untuk berpidato itu, ada yang pembicara, orang yang berpidato ya. Kemudian ada yang pendengar ya, mungkin itu secara langsung atau tidak langsung, seperti saat ini online itu kan tidak langsung ya, secara online tidak langsung, berarti bisa mungkin pendengarnya itu bisa dari daerah lain atau di tempat lain ya. Kemudian ada tempat, misalnya pidatonya itu di aula sekolah, di sekolah, lingkungan sekolah, atau pidatonya di balai desa atau di lapangan ya, biasanya seperti itu. Oke. Kemudian coba tuliskan tempat pidato dan suasana saat disampaikannya pidato. Nah itu silakan nanti kalian tulis sendiri di LKS saja ya, karena ini sepertinya sudah ada di LKS kalian. Kemudian tugas 1, ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan teman laki-laki dan teman perempuanmu? Selain berdasarkan pakaian yang dikenakannya, apakah kamu dapat membedakan antara temanmu yang laki-laki dan temanmu yang perempuan? Ya, berdirilah di depan cermin, perhatikan bentuk tubuhmu, bandingkan dengan tubuhmu ketika masih kelas 3. Ya, jadi ya kalian ingat-ingat sendiri nanti bagaimana ketika kalian kelas 3 ya, tubuh kalian itu kondisi fisik kalian itu seperti apa pada kelas 3, dan bandingkan dengan kondisi fisik kalian pada kelas 6 kali ini ya. Jika kamu laki-laki ya, jika kalian laki-laki, ada yang merasa laki-laki, nah silakan kalian tulis seperti tabel di layar kalian itu ya. Di situ ada bagian tubuh ya ketika kelas 3 dan ketika kelas 6. Nah di situ nanti kalian isi ya, kumisnya ada apa belum ya. Saya rasa untuk kumis kelas 3 ya masih belum ya, karena memang masih anak-anak. Nah tetapi untuk kelas 6 mungkin ada beberapa yang sudah mengalami tumbuhnya kumis pada anak laki-laki, meskipun itu masih bulu-bulu halus ya, bulu-bulu halus, tidak terlalu panjang ya. Nah itu nanti silakan kalian isi apa saja bagian tubuh yang mengalami perubahan, kemudian kalian bandingkan antara kelas 3 ya dengan kelas 6 ya, yang kalian alami, yang kalian rasakan. Oke. Kemudian jika kamu perempuan ya, kalau kalian yang perempuan ya sebenarnya sama dengan yang laki-laki, cuma nanti bagian tubuhnya pasti berbeda ya, karena perubahan pada masa pubertas laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Nanti silakan bisa diisi sama seperti yang laki-laki tadi, bedanya ketika kelas 3 dan kelas 6 itu apa saja ya, perubahannya yang kalian alami itu apa saja. Oke. Nah itu yang tugas 1 ya, nanti silakan bisa untuk tugas-tugasnya nanti silakan bisa dikerjakan di kertas HVS, kertas folio, atau sebagian buku tulis yang bagian tengahnya ya. Kemudian
Pembelajaran 2. Ayo menyimak. Nah, di situ kelas Marlon ya sedang belajar lagu-lagu pahlawan. Sekarang mereka akan belajar lagu berjudul Ibu Kita Kartini ciptaan W.R. Supratman. Perhatikan lagu berikut ya, seperti kalian ketahui ya, dan saya yakin kalian juga pasti hafal ya lagu Ibu Kita Kartini ya. Mungkin hanya sebait saja yang saya nyanyikan ya. Misalnya seperti ini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Nah, itu mungkin seperti itu ya. Nanti kalian bisa simak sendiri, bisa kalian nyanyikan sendiri ya. Kemudian tugas 2, ayo mengamati. Untuk mengenang jasa R.A. Kartini, setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Pahlawan, Hari Kartini ya, harusnya itu ya. Nanti bisa kalian pahami sendiri, bisa kalian cari sendiri. Di situ Hari Kartini, bukan Hari Pahlawan. Oke. Sekolah kalian tentunya juga memperingatinya. Ya, biasanya kalau tidak masa pandemi sekarang ini, seperti sekarang ini, mungkin kalian diminta untuk memakai baju adat misalnya ya, memakai baju adat itu. Nah, itu biasanya dilakukan pada saat 21 April atau Hari Kartini. Kemudian apa latar belakang ditetapkannya 21 April sebagai Hari Kartini? Ya, nanti bisa kalian cari ya. Bisa kalian cari di situ kenapa sih kok 21 April itu sebagai Hari Kartini. Kemudian amatilah teks pidato peringatan Hari Kartini pada buku siswa. Nanti bisa kalian lihat sendiri di buku siswa yang sudah Pak Chandra berikan di grup WA kelas itu ya. Ayo berdiskusi. Nah, sekarang diskusikan dengan orang tua kalian ya. Bacalah kembali pidato di atas, diskusikan hal-hal berikut ya. Nah, di situ pembicara pidatonya ya, pendengar pidato, tempat pidato, suasana saat pidato, poin-poin isi pidatonya apa saja ya. Kemudian ayo menulis. Buatlah konsep pidato dengan menuliskannya dalam bentuk skema seperti berikut. Oke. Nah, nanti kalian tulis ya di lembar kertas. Kalian tulis seperti skema yang bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing. Itu ada rancangan konsep pidato. Nah, di situ dibagi menjadi beberapa, yaitu ada temanya apa. Oke, temanya apa, kemudian judulnya apa, kemudian poin-poin penting isi pidato itu apa saja. Oke. Nah, misalnya temanya kalau ini kan memperingati Hari Kartini. Nah, itu temanya ya. Jadi nanti bisa kalian tulis nanti temanya apa, judulnya apa, kemudian poin-poin penting isi pidatonya apa saja. Oke. Kemudian tugas yang ketiga, ayo membaca. Bacalah cerita Pak Abdi di buku siswa dengan seksama ya. Bisa kalian baca sendiri nanti di buku siswa yang sudah Pak Chandra berikan. Diskusikanlah dengan teman satu meja kalian mengenai hal-hal berikut, karena di sini kalian belajar di rumah, jadi bisa kalian diskusikan dengan anggota keluarga kalian, misalnya kakak atau adik atau ibu atau ayah kalian ya. Kemudian nomor 1, nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Nomor 2, manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? 3, apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya untuk mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan?
Nah, kemudian kalian diminta untuk menjelaskan. Nomor 4, nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh tokoh di atas sangatlah penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Bisakah kalian menemukan nilai-nilai lain yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Nah, ini nanti silakan ditulis soalnya ya. Jangan lupa ditulis soalnya. Kemarin itu yang mengumpulkan ada beberapa anak yang langsung ditulis jawabannya ya. Ya kalau langsung ditulis jawabannya ya gimana Pak Chandra bisa ngoreksi ini betul apa salah ya. Makanya harus ditulis soalnya dulu baru jawabannya itu ya. Ya, kumpulkan hasil tugasnya kepada guru. Oke. Kemudian ayo mengamati. Tokoh Pak Abdi dalam cerita tersebut telah menerapkan nilai ketuhanan di hadapan rakyatnya. Oke, dapatkah kalian menyebutkan nilai-nilai ketuhanan yang lain dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah beberapa nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, nah, ini nilai-nilai yang terkandung ya dalam sila pertama, yaitu nomor 1, sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan memiliki sifat yang sempurna ya. Yang kedua, memiliki ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa dengan cara melakukan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, saling hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Yang keempat, adanya bentuk kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang kelima, membina kerukunan hidup di antara umat beragama. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, itu ya. Ini tadi nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama pada Pancasila. Oke. Selanjutnya, ayo mengamati. Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi dasar negara. Bangsa Indonesia juga merupakan bangsa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap bangsa-bangsa lain di dunia ini. Kepedulian itu terwujud dalam bentuk kerjasama antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain, seperti kerjasama ASEAN. Ya, melalui kerjasama ASEAN ini, bangsa Indonesia banyak berperan aktif dan selalu peduli dengan permasalahan sosial sesama negara ASEAN. Ya. Nah, di situ ada peta negara-negara ASEAN ya, ada Thailand, ada Brunei, ada Malaysia, Filipina, Laos, Vietnam, Indonesia ya. Ya, kemudian selanjutnya ayo membaca unsur-unsur yang harus ada dalam suatu pidato. Nah, ini unsur yang ada pada pidato ya, bukan pada saat berpidato, tetapi pidato ya, isi pidatonya. Mungkin pada saat kita berpidato memang mengharuskan memakai unsur-unsur seperti ini ya. Nomor 1 misalnya di situ ada salam pembuka ya, misalnya assalamualaikum. Di situ selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya, salam sejahtera. Nah, itu salam pembuka atau berisikan kalimat sapaan. Kemudian ada pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kalian akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di sekolah, manfaat adanya ketua kelas, tujuan kegiatan, nilai kepemimpinan, dan semangat untuk bekerja sama ya. Jadi disampaikan dulu pendahuluannya itu ya. Kemudian baru setelah pendahuluan itu ada inti yaitu pembahasan topik secara lengkap ya. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan ya. Intinya itu menyampaikan maksud dari pidato itu apa gitu ya. Kemudian setelah intinya tersampaikan ya, kemudian ada penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan ya. Setelah disampaikan inti, pendahuluan inti ya, kemudian kalian beri kesimpulannya. Jadi
kesimpulannya pada pidato itu apa saja ya. Nah, setelah itu baru salam penutup. Ya, jangan lupa tadi diawali dengan salam pembuka, kemudian diakhiri dengan salam penutup. Ya, misalnya terima kasih atas perhatian kalian semua. Ya, itu salah satunya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, kemudian diucapkan salam ya. Salamnya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, agamanya masing-masing boleh, atau menggunakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh, atau salam sejahtera juga tidak apa-apa ya. Kemudian perhatikan unsur-unsur teks pidato kepemimpinan di buku siswa. Oke, sekarang pembelajaran 4, tugas 4. Ayo membaca. Bacalah bacaan berjudul Hebatnya Dokter Kami di buku siswa. Ya, diskusikan dengan kelompokmu hal-hal berikut ya. Jadi bisa didiskusikan dengan anggota keluarganya ya. Nomor 1, catatlah nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki Dr. Rana ya. Manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan yang digagas Dr. Rana. Yang ketiga, apakah yang dilakukan Dr. Rana sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan. Nah, jangan lupa ditulis soalnya ya, ditulis soalnya baru ditulis jawabannya. Oke. Selanjutnya, ayo membaca. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang mulia. Guru ikut mencerdaskan anak-anak bangsa agar tidak ketinggalan dengan bangsa lain. Guru ikut mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan yang lainnya ya. Nah, di sini banyak sekali, ada nomor 1 sampai nomor 10. Nomor 1, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nomor 2, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kebudayaan sosial, kedudukan sosial maksud saya, warna kulit dan sebagainya. Nomor 3, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nomor 4, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro kalau bahasa Jawanya ya. Nomor 5, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nomor 6, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ke-7, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8, berani membela kebenaran dan keadilan. 9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang nomor 10, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, itu tadi contoh nilai-nilai kemanusiaan yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian ya. Nah, kemudian ada tugas 5 dan tugas 6 ya. Untuk yang tugas 5, salah satu perwujudan penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila adalah bekerja sama dengan negara lain. Sekarang, carilah informasi dari berbagai sumber mengenai peran serta Indonesia di bidang politik dalam organisasi ASEAN. Oke. Nanti bisa kalian cari di internet atau buku-buku LKS kalian, atau di buku siswa boleh. Kemudian tugas 6, carilah satu teks pidato tentang kepemimpinan. Selanjutnya, identifikasilah hal-hal pokok dalam pidato tersebut. Ingatlah untuk selalu menuliskan kosakata dalam bentuk baku. Jadi nanti bisa kalian cari pidato, tidak usah ditulis ya pidatonya, kalian cari saja. Kemudian kalian identifikasi hal-hal pokok
isi dari pidato itu apa saja. Biasanya pidato kan terdiri dari beberapa paragraf ya, mungkin 5 atau 6 paragraf ya. Nah, itu kalian kalian identifikasi setiap paragraf itu isinya apa saja ya. Ya, kalian mungkin bisa kalian masukkan ke dalam tabel. Misalnya paragraf 1 isinya tentang apa, paragraf kedua isinya tentang apa, atau pada saat pendahuluan mengucapkan apa, dia di pidatonya itu berbicara tentang apa, kemudian yang isinya membicarakan tentang apa, kemudian penutupnya itu kesimpulannya itu bagaimana. Nah, itu aja ya. Kemudian pembelajaran 5, ayo menyanyi ya. Hari ini kelas Ahmad akan belajar menyanyikan lagu daerah. Mereka akan belajar menyanyikan lagu Manuk Dadali. Perhatikan lirik dan nada lagu Manuk Dadali berikut ya. Nanti bisa kalian cari di situ ya, bisa kalian scan. Nah, bisa kalian scan di situ menggunakan HP kalian masing-masing ya. Di situ nanti akan muncul seperti not angka atau lagu Manuk Dadali. Itu bisa kalian nyanyikan sendiri, bisa kalian pelajari sendiri ya. Setelah kalian memahami lagu tersebut, coba nyanyikan bersama kelompokmu ya. Nanti bisa kalian pahami sendiri saja ya. Nah, ini contoh Manuk Dadali. Kemudian yang tugas 7, bacalah teks tangga nada diatonik mayor di buku siswa ya. Ciri-ciri yang dapat dilihat dari tangga nada diatonik mayor adalah: yang pertama, bersifat riang gembira; yang kedua, bersemangat; yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do; yang keempat, mempunyai pola interval 1 1 setengah 1 1 1 setengah ya. Contoh lagu yang menggunakan nada diatonik mayor yaitu tadi, misalnya Manuk Dadali, kemudian Garuda Pancasila, kemudian ini banyak sekali ya. Sorak-sorak bergembira itu ya, 17 Agustus ya, itu menggunakan tangga nada diatonik mayor. Kemudian ayo menjawab. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas ya, untuk mengerjakan tugas 7 ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan tangga nada? Kalau ini soalnya saya rasa kalian juga pasti sudah tahu semua ya, karena kita hanya mengulangi dari semester 1. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonik? Kemudian yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonik mayor? Yang keempat, apa ciri-ciri tangga nada diatonik mayor? Yang kelima, carilah satu lagu yang menggunakan tangga nada diatonik mayor. Nah, tadi yang sudah Pak Chandra jelaskan, contoh-contohnya tadi sebagian ya, itu bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk mencari lagu-lagu diatonik mayor tadi. Kemudian selanjutnya tugas 8, ayo berdiskusi. Kegiatan bersama orang tua, diskusikan ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas ya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut ya. Nanti bisa kalian buat tabel atau tidak apa-apa, yang penting kalian tulis ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan ya. Silakan ditulis, nanti bisa ditanyakan ke orang tua atau adik atau kakak kalian ya. Bisa kalian lihat di situ perbedaannya apa saja ya. Bisa ditanyakan ke
omnya, tantenya, boleh, tidak apa-apa ya. Bisa kalian tulis di kertas HVS, folio, atau sobekkan buku tulis ya. Kemudian yang tugas 9, pembelajaran 6, tugas 9. Ayo menyimak ya, bacalah kisah Komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya di buku siswa ya. Bisa kalian lihat nanti, bisa kalian baca, coba dilihat nanti pada pembelajaran 6 ya, subtema 1. Ayo berdiskusi, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut ini. Jadi karena di sini masih belajar dari rumah, jadi silakan didiskusikan bersama orang tua. Oke, nomor 1, tuliskan pokok-pokok pikiran dari bacaan Komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya ya. Kemudian yang nomor 2, apa yang dapat kalian teladani dari kisah heroik Pak Subandi di atas. Nomor 3, nilai ketuhanan apa yang diterapkan oleh Pak Subandi. Nomor 4, nilai kemanusiaan apa yang diterapkan oleh Pak Subandi dalam peristiwa di atas. Yang kelima, apa yang dapat kalian lakukan dalam menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan di lingkungan sekitarmu. Nah, itu silakan kalian kerjakan di kertas HVS, folio, atau sobekkan buku tulis yang bagian tengahnya ya. Oke, kemudian ini lagu syukur ya, yang lirik lagunya sebagian saja ya. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Nah, itu ya. Jadi nanti bisa kalian nyanyikan sendiri. Ini lagu syukur. Biasa kalau pada saat upacara dulu sering kita nyanyikan lagu syukur ini. Kemudian ya, pelajari lagu syukur di atas. Saya rasa kalian juga pasti pasti sudah hafal semua ya kalau lagu syukur ini, karena memang sudah biasa kita nyanyikan pada saat upacara ya. Kemudian tugas 10, ayo mengamati. Ciri-ciri yang dapat dilihat dari tangga nada diatonik minor adalah ya, kebalikan dari diatonik mayor. Kalau minor ini bersifat sedih, mayor tadi kan bersifat riang gembira, kalau minor bersifat sedih. Kemudian kurang bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Kemudian mempunyai pola interval 1,5, 1,5, 1,5, 1,1. Nah, lagu syukur tadi itu merupakan contoh lagu yang menggunakan nada diatonik minor. Kemudian masih banyak lagi, ada gugur bunga ya, ada gugur bunga, kemudian ini sebenarnya masih banyak lagi, nanti bisa kalian cari sendiri ya, mungkin bisa dari internet atau tanya kepada orang tua. Biasanya itu temponya juga pelan, biasanya pelan, kurang bersemangat ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Oke, nomor 1, apa yang dimaksud dengan tangga nada diatonik minor? Nomor 2, apa ciri-ciri tangga nada diatonik minor? Yang ketiga, bagaimana interval nada pada tangga nada diatonik minor? Yang keempat, carilah satu lagu yang menggunakan tangga nada diatonik minor. Ya, sudah Pak Chandra jelaskan tadi ya, sebutkan tadi salah satu contohnya ya. Untuk intervalnya bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing, itu ada contoh intervalnya. Oke. Ya, mungkin itu dulu yang bisa Pak Chandra sampaikan ya. Semoga materi yang bisa Pak Chandra sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatian kalian semua.
Atas kurang lebihnya Pak Chandra mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.